Tim utama dari Netanyahu resign, mengundurkan diri. Ada fenomena apa ini? Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Kabinet Perang Israel telah dibubarkan oleh Netanyahu. Kali ini cerita Untungs mengundang Ustadz Hussein Gaza untuk diskusi perihal apa sebenarnya taktik yang dilakukan oleh Israel. Apakah benar Israel sebetulnya sudah kalah telak? Dan sejauh apa tokoh perjuangan Palestina bertahan? Saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untungs? Dan sekarang tentunya juga makin kesini makin banyak berita-berita terbaru yang arahnya apakah ini good news atau bad news akan kita bahas di sini setelah 8 bulan ini, 8 bulan terakhir serangan tidak pernah berhenti. Tapi sebelumnya kita ingatkan bahwa dalam sebuah peperangan lebih banyak membunuh warga tanpa senjata adalah bukan sebuah kemenangan. Ketika dia bisa menguasai suatu wilayah, mungkin bisa dibilang kemenangan. Tapi untuk membunuh warga itu bukan kemenangan, karena sampai sekarang Gaza belum juga bisa ditaklukkan. Sekarang kita akan ketemu dengan pembicara kita yang sering kita ajak sini untuk ngomongin Gaza, yaitu Muhammad Hussein Yerusalem. udah pindah bukan Gaza lagi ya? Bukan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Antum? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ya, di sini tentunya juga terpicu dengan salah satu postingan Antum waktu Anda lagi di Tanah Suci, gitu kan? Satu menteri dari Netanyahu mengundurkan diri. Berapa harinya katanya ada banyak gitu kan. Iya, Anda tuh memang lagi meminimalisasi lihat sosmed karena untuk kan positioning menjaga hati saat itu kan, menjaga hati gitu. Nggak mau lihat sosmed tapi ini juga terpancing juga untuk itu gitu. Gitu kan kerjaannya cuma nge-repost ini ya travel aja. Nah, di situ ini kabar bagus sebenarnya kan. Apakah ini kabar bagus cuma buat penghibur kita? Orang yang nggak sependapat sama kita selalu kalau lihat konten kita ngomongnya pro Palestina halu gitu jawabannya. Nah, tapi secara nyatanya apakah sebenarnya terjadi sekarang ini? Iya. Baik, pertama saya ucapkan selamat datang ya, semoga haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Ya Mas Ari dan semua umat Islam Indonesia dan dunia. Kedua, ini fenomena yang menunjukkan kondisi internal Israel. Jadi bukan hanya satu, dua menteri, beberapa menteri. Jadi ada Moshe Yaalon, itu menteri pertahanan Israel yang masih aktif. Bulan beberapa waktu yang lalu dia mengundurkan diri. Kemudian diikuti lagi oleh Benny Gantz. Benny Gantz juga ini adalah menteri di kabinet perang Israel, juga mengundurkan diri. Lama kemudian diikuti juga oleh Gadi Eisenkot. Jadi ini adalah tiga menteri pertahanan. Jadi bukan dalam satu periode ya. Gadi Eisenkot itu pernah jadi menteri pertahanan. Kemudian juga satu lagi tadi yang Benny Gantz juga pernah jadi menteri pertahanan. Dan yang terbaru tadi Moshe Yaalon juga menteri pertahanan yang sedang aktif. Bayangkan coba. Yang lagi aktif itu? Itu lagi aktif dan dia mengundurkan diri. Ini orang baru lagi? Iya, itu yang mengundurkan diri sebelumnya. Sebelum dari dua orang yang terbaru itu. Tapi yang dua orang yang mengundurkan diri itu dia menteri pertahanan di periode sebelumnya. Gitu lah. Jadi tiga orang ini memang tiga orang menteri pertahanan dengan di periode yang berbeda. Bayangkan apa yang antum pahami ketika dalam sebuah pertempuran hebat, tiga jenderal satu pasukan itu mengundurkan diri. Apa artinya itu? Mereka kan dikenal sebagai katanya negara dengan intelijensia tertinggi, kemampuan militer tertinggi, dengan peralatan tercanggih, gitu kan. Pasti analitiknya tercanggih dong, perhitungannya tercanggih dong. Seperti ada satu perusahaan multinasional yang kabarnya terindikasi dengan Israel kemudian terboikot, direktur mengundurkan diri karena pasti sudah melihat masa depan, statistik dan analitik. Udah mengundurkan diri gitu kan. Mereka ini bertiga mengundurkan diri dan sebelumnya ada berita mengenai Yoav Galan yang bikin pernyataan gimana waktu itu kan, yang sampai akhirnya minta ditarik kan pasukan. Ya, ini berarti apakah benar, kalau bisa aja salah ya, apakah benar mereka ketika pembacaan analisanya ini nggak mungkin dilanjutkan? Ya, begitu? Iya, mau nggak mau. Itu gak perlu kita sebetulnya menggunakan
mindset intelijen kita ya atau pemikiran sederhana aja, 3 jenderal mengundurkan diri di tengah pertempuran artinya apa? Artinya pengakuan kekalahan. Ya iya, artinya mereka mundur udah. Gini kita nggak bisa berlanjut. Seperti analoginya ya, seperti orang yang berusaha loncat dari kapal laut yang sudah mulai karam. Ini sudah mau tenggelam nih. Menyelamatkan diri. Ya kita harus loncat menyelamatkan diri, meninggalkan siapa nahkoda sendirian. Siapa nahkodanya? Nahkoda lagi mabok, Netanyahu. Netanyahu itu ya. Nah sekarang tapi begini, kalau orang-orang bilang nih, Netanyahu kayak nggak punya pola. Ya. Mau ngapain gitu? Betul. Sampai serangannya brutal ke tempat-tempat camp-camp yang malah membuat nama Israel makin jatuh. Iya. Gitu kan? Betul sekali. Memang kerugian di casualtiesnya warga sih berarti yang nggak bersalah, tempat yang mestinya nggak boleh disenggol. Jadi dia nggak tahu mau, karena kalau menurut apa benar beliau ini nggak ada gigi mundur. Karena kalau mundur pasti di penjara dia kalau nggak salah. Ya. Atau juga mundur dia habis dong di kabinetnya. Berarti ngabisin duit dong nggak ngapa-ngapain. Kan harus ke depan dong. Maksudnya justru lebih parah bukan? Iya. Ketika orang gila nyetir nggak ada remnya, blong aja gitu, banyak yang mati dong berarti. Iya. Jadi semua pejabat tinggi Israel yang anti terhadap Netanyahu, Yair Lapid misalnya, Yair Lapid ini pimpinan oposisi Israel, dan para analis, jurnalis Yahudi sendiri, mereka semua mufakat dalam satu hal. Netanyahu ini sekarang sedang perang, melanjutkan perang karena maslahah pribadi, karena kepentingan pribadi dia. Dia tidak sedang memperjuangkan Israel. Ya, jadi kita tahu bahwa si Netanyahu ini banyak skandal. Di antaranya kasus korupsi dalam pembelian kapal selam dari Jerman tahun 2016. Itu dia sudah banyak mengkorupsi dana itu, dan itu lagi diselidiki oleh pihak Israel, pemerintah independen di Israel itu. Juga skandal-skandal lainnya banyak sekali, dan itu yang membuat pertimbangan dia. Kalau dia berhenti hari ini selesai. Dan begini, ini ada kaitan dengan gencatan senjata. Kenapa sampai sekarang belum tercapai gencatan senjata itu ya? Karena dalam undang-undang Israel, pemerintah Israel itu ada satu peraturan, ketika negara sedang dalam kondisi perang, status perang, ya, itu Perdana Menteri mereka tidak bisa diganggu gugat. Perdana Menteri mereka punya kekuasaan yang absolut, otoritas yang absolut. Jadi nggak bisa digoyang sama sekali. Nah, itu yang sekarang sedang dipegang oleh Netanyahu. Makanya dalam poin-poin kesepakatan gencatan senjata, Netanyahu ini menyampaikan kami siap untuk menghentikan perang selama 6 bulan atau 7 bulan, berbulan-bulan. Yang penting status perangnya tetap dalam kondisi status perang gitu lah. Nah, kenapa? Karena selama dia gencatan senjata tapi itu yang sementara, dia masih dalam status perang, artinya masih belum bersih digoyang. Nah, sementara Hamas nggak mau. Kita mau dibilang permanen artinya dia harus menurunkan status dari perang jadi status normal lagi negara Israel itu ya. Artinya saat itulah Netanyahu bisa digoyang dan bisa dipenjarakan atau di meja hijaukan. Jadi itu ketakutan terbesar Netanyahu itu. Ini untuk yang pro Israel. Kalau kita ada konten kita mengenai Israel kan, wah halu segala macam gitu ya. Yang halu sebenarnya kalian juga. Netanyahu itu meyakinkan katanya 3 minggu aja Gaza udah kelar. Ya kan, udah di backing sama Amerika, Inggris, Prancis, nggak bisa menang, bisanya cuma bunuhin warga ya kan, bunuhin warga, bunuhin bayi segala macam. Kalau boleh tahu korbannya berapa sih sebenarnya mereka nih? Kan yang terbuka nih kan korbannya Gaza terus nih. Karena ada info ternyata bahwa 30.000 pasukan mereka juga habis sebenarnya kan gitu. Sebenarnya korban mereka gimana sih? Itu masalahnya bro. Jadi kalau korban Gaza itu kan transparannya jelas. Warga Gaza nggak punya kepentingan untuk menutupi korban. Yang terbunuh itulah yang disampaikan. Nah kalau Zionis ini kan memang itu pencitraan, tradisi mereka berbohong. Iya, kalau mereka bongkar jumlah aslinya itu akan membuat depresi dan membuat down para tentaranya. Waduh, ternyata sebanyak ini, gitu loh. Itu membuat mereka takut. Maka di Israel itu pemberitaan itu benar-benar dikontrol oleh militer. Pemberitaan itu. Jadi nggak sembarangan mengeluarkan statement, itu ada ancamannya gitu loh. Maka kita nggak bisa mengatakan kalau di awal-awal perang saja ya, di 3 bulan pertama itu informasi yang saya dapat dari sumber yang tidak resmi, tapi sumber dari dalam, itu tidak kurang dari 10.000 tentara Zionis itu tewas dalam awal 3-4 bulan awal tuh ya. Sekarang sudah masuk bulan 9 itu.
Dan setiap hari kita disuguhkan hadiah-hadiah menarik dari dalam Gaza kan. Lihat video-video tank-tank baja yang hancur setiap hari tadi itu. Iya. Satu tank itu kan isi bisa 8 sampai 10 orang tuh. Hitung aja kita rata-rata deh. Itu yang terdokumentasikan. Gimana dengan yang tidak terdokumentasikan? Iya. Berarti sebenarnya kalau tentara perjuangan Palestina yang dibidik benar-benar tentara. Ya. Ya kan? Betul. Yang jadi korban ya tentara bukan warga. Bukan warga. Kalau mereka tentara pejuang Palestina nggak bisa mereka bunuh, nggak bisa. Warga. Jadi mereka mentargetkan keluarganya yang di rumah itu. Tapi yang lagi rame justru mereka bilang beheading babies waktu itu, pemenggalan bayi tanggal 7 Oktober nggak ada bukti sama sekali. Yang terbukti malah tank mereka sendiri yang menembakin di festival itu malah sebenarnya tank mereka sendiri. Apa aja helikopter mereka yang nembakin. Benar. Ada yang versi tank juga ada. Iya. Videonya lagi malah. Waduh. Nah kemudian malah yang jadi bukti jenazah bayi-bayi terpenggal banyakkan di Gaza. Yeah. Terus kemudian mereka bilang mereka tembakin penduduk karena Hamas pakai human shield. Yang terakhir rame warga Gaza jadi human shield di tank. Iya. Ya kan? Iya. Yang ada buktinya mereka sebenarnya. Yang sadis sebenarnya mereka gitu. Iya. Iya. Jadi kalau dengan fakta-fakta ini orang masih ngotot ya membela Israel, ya entah apalagi yang bisa kita sampaikan. Berarti memang otak itu sudah memang tidak sudah normal ya, sudah. Belakang aja bilangnya bodoh aja. Enggak, jangan terlalu kasar juga. Sudah di bawah level idiot lah gitu. Oh ya lebih parah lagi. Loh, 10 universitas terbaik di dunia kan orang pinter nih. Iya. Yang pinter pro Palestina. Iya. Nah kan? Betul. Profesornya mahasiswanya pro Palestina gitu. Berarti mereka ini yang pro Israel ya kan? Dia ngerasa pro Israel kemudian bikin pernyataan gimana-gimana gitu kan di podcast apa segala macam gitu. Berarti dia levelnya bawah orang-orang bodoh gitu. Iyalah. Gimana lagi? Nah, itu pengakuan mereka secara tidak langsung. Tapi kalau sekarang ini pandangan Amerika sendiri gimana? Sebenarnya kan ngabisin duit Amerika kan. Sejauh ini gimana Amerika? Masih tetap dukung atau gimana? Amerika ini ya seperti sebuah buah si malakama ya bagi dia itu ya. Di sisi lain memang Israel ini adalah anak kandungnya Amerika yang sudah dia lahirkan dan harus dibesarkan oleh dia gitu. Di sisi lain ini sudah mulai hilang lost control juga. Sudah tidak bisa dikendalikan oleh mereka juga. Yeah. Dan oke lah Amerika dalam berbagai statementnya bahwa kami berusaha menekan Israel untuk membuka perbatasan, memasukkan bantuan, bahkan mereka sampai repot-repot katanya sih ya membangun namanya itu pelabuhan yang mengapung gitu ya di Gaza gitu kan. Tangan kanan mereka terlihat sedang memberikan makan Gaza dengan suapan-suapan kecil. Nah, tapi tangan kiri mereka tidak pernah berhenti menyuplai amunisi. Sampai hari ini itu amunisi dari Amerika lancar terus ke Israel. Nggak berhenti. Walaupun warganya udah mendesak untuk menyetop itu ya. Walaupun warga, kemudian juga bahkan para pejabat-pejabat tinggi Amerika pun juga sudah banyak yang bersuara, influencernya. Tapi ya bagi mereka. Jadi warganya pro Palestina, Zionis ada di kebijakan. Lobby Yahudi itu yang memang sudah masuk menggerogoti dalam pemerintahan itu. Ini menarik ya, kan belakangan ada narasi-narasi seperti halnya ingin seperti pencerahan gitu kan. Itu apa untuk kepentingan pemilu atau gimana? Kan kalau nggak salah awal tahun kan katanya mau supply kepada Netanyahu kan dikurangi kan gitu. Kalau tetap masih mau nyerang Rafah kemarin gitu kan. Iya. Ini cuma lip service. Iya. Biasanya kepentingan untuk pemilu mereka si Joe Biden tuh. Seperti halnya juga di Prancis kan narasinya lagi berbeda karena mau Olimpiade kan. Nah kalau sekarang ini yang ngelawan mereka itu siapa lagi jadi? Iran kan walaupun kemarin rame sekarang udah nggak lagi. Enggak. Apa masih ada lagi? Hizbullah konsisten setiap hari. Masih bahkan semakin masif setiap hari itu. Kita nggak bisa nutup mata ya. Ya, setiap hari antum baca berita-berita dari sumber aslinya ya, di baik Ibrani maupun negara Arab. Setiap hari ada aja tentara Israel yang mati di wilayah utara Israel tuh, di wilayah utara Palestina akibat serangan-serangan roket-roket Hizbullah dari wilayah Lebanon. Itu daerah yang nggak pakai dom. Ada Dome of the Rock tapi bukan of the Rock. Dome of the Rock, Dome of Iron Dome. Iron Dome. Iya, Iron Dome. Ada di wilayah utara pun ada Iron Dome. Ya, cuman tetap itu mahal banget Iron Dome tuh blurnya itu. Dan ya saya yakin mereka juga sangat terdampak sekali. Ya.
Berarti daya rusaknya boleh juga. Sampai ada pernyataan kalau mau ingin berhadapan dengan Hizbullah kasih waktu 2 bulan untuk ngelawan mereka gitu. Berarti mau istirahat dulu 2 bulan baru kita siap tempur gitu. Ya. Ini ada juga beberapa hal juga nih, ada foto-foto yang beredar. IDF nginjek bendera Arab Saudi. Ini apa maksudnya? Bukannya banyak yang bilang ada hubungan diplomatik gitu. Sebetulnya dengan Saudi Israel belum benar-benar membuka hubungan diplomatik. Belum ada normalisasi di atas kertas ya. Meskipun secara kebijakan sudah biasa orang Yahudi masuk ke wilayah Saudi Arabia gitu kan, orang-orang Arab masuk ke wilayah Israel itu sudah ada gitu kan di bawah meja itu loh. Tapi kenapa mereka misalnya berani menginjak-injak bendera Saudi Arabia? Ya sebetulnya yang tahu faktanya hanya tentara-tentara itu kan. Kita hanya bisa menafsirkan ya. Dan di antara penafsiran yang berusaha saya pahami, bisa jadi mereka memprovokasi. Ya, jadi mereka yang memberikan kesan kepada masyarakat dunia. Lihatlah, sebegini hebatnya kami, sebegini kuatnya kami, solidnya kami. Sampai negara Saudi kita lecehkan, nggak bisa bergerak apa-apa, nggak berani mengembargo kita dengan minyak mereka misalnya, itu nggak bisa kirim senjata. Artinya kami itu untouchable, kita nggak tersentuh, gitu. Mereka nggak tahu risikonya kayak apa kalau Saudi juga akhirnya marah. Mereka tahu risikonya, tapi mereka lebih tahu bahwa Saudi nggak akan marah. Oh gitu? Ya, kita tahu Saudi dekat dengan Amerika, berada dalam jaminan Amerika. Saudi marah ya berarti Amerika yang dihadapi bukan Israelnya. Kalau sampai kan Saudi sendiri kalau nggak salah saya baca itu akan stop menggunakan dolar untuk perdagangan minyak. Ini kan seperti ada satu sinyalemen something happen atau mungkin aja ada sesuatu akan terjadi gitu ya. Ya bisa jadi. Misalnya kemudian ada arah-arah di mana kedikdayaan dari Amerika akan kemudian berkurang. Nggak semenakutkan dulu misalnya. Ya. Kemudian Saudi udah kembali pada aslinya gitu misalnya. Misalnya. Seperti warga Arab yang benar gitu misalnya. Seperti warga Arab yang seperti kalau saudaranya ikut marah gitu kan. Yeah. Kan bahaya banget buat bahaya itu Saudi. Kok kemampuannya besar banget itu. Saudi kan maksudnya kita nggak pernah tahu bahwa dia duitnya kan nggak ada habis-habisnya sebenarnya kan duitnya banyak banget. Pasti persenjataannya dia untuk melindungin Baitullah juga kayak apaan kan gitu kan. Kalau sampai ikutan marah, satu Saudi aja mungkin bisa tuh lawan Israel sebenarnya. Kalau kemudian terjadi kemarahan, itu bukan menjadi sesuatu yang bahaya buat mereka tuh. Gimana ya? Kalau saya melihatnya ya, ada ancaman yang lebih besar dibandingkan Yahudi sebetulnya, dibandingkan Saudi. Ya, kalau bicara bahayaan, Mesir lebih dekat tetanggaan dengan Israel, Yordan lebih dekat, ya, apalagi Lebanon lebih dekat, gitu kan? Harusnya itu lebih dikhawatirkan oleh Israel ya, daripada dia harus mengkhawatirkan responnya Saudi Arabia. Tapi semua ini kan pada akhirnya kan cuma seandainya, sekiranya. Dan orang-orang negara-negara kayak Amerika, Israel itu, mereka tidak menggunakan istilah seandainya, mereka bicara angka dan statistik, mereka bicara kesepakatan, mereka bicara deal-dealan gitu loh. Dan mereka tahu sekali betapa lobby Yahudi, lobby Amerika di negara-negara itu ya sudah sangat dalam sekali. Saya tidak hanya bicara Saudi ya. Lobby mereka di Qatar, lobby mereka di Uni Emirat Arab itu sudah dalam sekali, sudah pada tahap mereka lah pemilik kebijakan, penentu kebijakan. Ya, meskipun bukan orang Amerika tapi orang-orang Arab yang duduk di kursi-kursi itu. Tapi mereka sudah yakin, ini mereka duduk doang, tapi kita yang punya kebijakan itu. Jadi mereka saya yakin mereka juga sudah punya perhitungan. Mana garis merahnya, mana garis yang masih hijau. Mana garis yang tidak boleh kita lampaui, mana yang garis masih bisa kita kompromikan. Yeah. Oh, sebenarnya menakutkan ya cuma nempel itu ya. Nempel itu lebih menakutkan sebetulnya. Kalau nggak salah ya, kemarin saya waktu ke Jordan bilang mereka mengontrol airnya Jordan katanya. Jadi Jordan ngapa-ngapain, suplai air habis, maksudnya ditutup gitu. Iya, itu salah satu kebijakan yang membuat Jordan menahan diri. Iya. Paling bahaya kalau Jordan marah karena kan batasnya yang paling Jordan, Mesir itu kan batasan semua gitu. Ya, mudah-mudahan ada satu trigger yang membuat ini pada bangkit semua ya gitu ya. Sudah ada trigger, sudah terjadi. Taufan al-Aqsa itu trigger. Ini hanya masalah waktu. Kebangkitan umat Islam itu dipancing kemarahannya tinggal ya. Itu berbanding terbalik dengan
satu arah dengan keruntuhan Amerika. Trigger itu Tawafin Al-Aqsa ini, makanya dinamakan Tawafin Al-Aqsa karena para pejuang Gaza paham sekali gerakan ini adalah gerakan badai, angin besar kencang yang akan membuat dunia itu semuanya terbangun, yang mana ujungnya adalah pembebasan Al-Aqsa itu. Dan ini sedang terjadi. Ini is only matter of time, hanya masalah waktu akan sampai ke arah situ. Dan indikasi para menteri-menteri yang mundur. Tadi saya baca barusan ya di Al Jazeera itu. Puluhan tentara Zionis Israel itu mereka dengan terang-terangan menolak untuk kembali dikirim ke Gaza meskipun mereka harus mendapatkan hukuman. Bahkan sebelumnya seminggu yang lalu ya mantan pengendara bulldozer militer Israel, dia pernah dikirim ke Gaza 2 bulan. Ya dengan berbagai tekanan dan tensinya di Gaza, akhirnya dia dipulangkan. Dipanggil lagi sama pemerintah Israel untuk kembali beroperasi di Gaza. Tahu ngapain dia? Bunuh diri dia. Dia menolak kembali ke Gaza dan dia tidak kuat tekanannya, dia punya trauma pasca perang dan dia punya kerusakan mental, dia memilih bunuh diri. Itu bukan 1-2, banyak kasus seperti itu. Ini kan indikasi bahwa keruntuhan itu sudah nyata sekali sedang berlangsung. Dan itu akan bertemu di satu titik dengan kebangkitan. Kenaikan girohnya. Ya, giroh negara Arab. Jadi sebenarnya tinggal nunggu waktu bagaimana pamor dari Amerika dan Israel ini jatuh. Ya kan? Ketika sudah nggak menakutkan lagi, bangkit lagi itu semua. Ya. Belum juga kemarin juga lihat juga video mantan IDF juga yang dia sebut secara nggak sengaja dia sempat ngelindes warga Gaza, kayak yang dibilang gitu kan. Kemudian dia stres nggak mau dibalikin lagi. Yang dia ngelihat temennya bunuh diri dengan 2 tembakan. Iya. Yang dibilang orang bunuh diri itu 2 tembakan berarti itu mati sekali nggak cukup kata dia gitu. Iya. Saking stresnya gitu ya. Ini benar-benar kejadian sama semua mantan anggota IDF. Mayoritas. Uniknya apa? Semua ini sudah disampaikan oleh Abu Ubaidah sejak 2014. Bilang gimana? Ini kan 2024 ya. 2014 itu kan pernah ada juga tuh wacana. Dulu itu ketika perang 2014 pernah ada wacana Israel akan melakukan serangan darat. Bayangkan 10 tahun lalu sudah diingatkan. Kata Abu Ubaidah apa? Wahai abna Yahudiyah, anak-anak Yahudi, bocah-bocah Yahudi, dia bilang, kalian mau mengancam kami dengan wacana yang kami impi-impikan selama ini. Perang darat itu adalah istilahnya harapan warga para pejuang-pejuang Gaza. Selama ini kan mereka nyerang lewat udara gitu kan. Ayo tuh kalau mau face to face perang darat. Tapi kata Abu Ubaidah, kalau kalian masuk ke sini ke Gaza, ada 3 kemungkinan yang terjadi pada tentara kalian. Yang pertama, Gaza akan menjadi kuburan massal tentara kalian. Kedua, ya tentara kalian mungkin akan berhasil kembali ke Gaza, ke base camp mereka, tapi dalam kondisi cacat mental, cacat fisik. Sudah disampaikan. Atau kemungkinan ketiga, tentara kalian tidak kembali, tidak terbunuh tapi menjadi tawanan kami. Itu terjadi hari ini. Sekarang kan tank-tank baja Zionis jadi apa coba? Diubah oleh para pejuang Gaza menjadi peti-peti mati berjalan. Jadi itu banyak tank-tank itu terbakar bersama pasukan di dalamnya. Itu seperti peti mati yang sedang berjalan tuh tank-tank baja itu di mata para pejuang. Amunisi bekas senjata mereka dijadiin alat ininya untuk gerakan mereka balik ya. Parasutnya dijadiin ini yang teduh ya. Masyarakat Gaza luar biasa emang. Tapi ini sebagai pembuktian guys. Misalnya gini, dengan berlangsungnya nggak berhenti 8 bulan, untuk yang paham perang udah menang sebenarnya ya. Ya di luar dari warga ya ibaratnya. Kalau perang face to face sudah selesai. Dengan peralatan seadanya, lawan peralatan yang canggih segala macam, nggak bisa juga. Menterinya pada mundur karena udah ngerasa ini nggak mungkin dilanjutkan, kecuali duit jalan terus kan gitu. Ketika kemungkinan ada ceasefire nggak diambil sama Netanyahu, padahal ini adalah jalan keluar yang harum gitu, yang manis buat dia juga sebenarnya, buat Netanyahu juga. Malah yang ngebom Rafah, tambah jelek lagi tuh nama. Tambah habis lagi korban di dia juga tambah habis juga gitu. Dengan dia ngabisin jumlah penduduk, para pejuang kan makin marah kan. Makin banyak penduduk yang juga jadi pejuang ya enggak? Iya. Jadi nggak usah pakai rekrutmen, banyak juga akhirnya jadi pejuang. Hampir semua rakyat jadi pejuang Gaza sekarang.
Tapi ada pernyataan bahwa Netanyahu tidak akan mundur walaupun tidak akan mau ambil ceasefire. Apa benar? Iya. Dia konsisten masalah itu. Dia kan udah punya menteri pertahanan. Jadi pakai siapa? Orang-orang baru lagi. Jadi menteri yang mengundurkan diri dari kabinet ini bukan menteri di kabinet yang sedang aktif ya. Jadi ada kabinet di atas kabinet. Makanya disebutnya itu hukumat al-harb at-tari'ah. Kabinet perang emergensi. Jadi khusus dia itu membahas memutuskan perkara-perkara selama perang ini. Menteri-menteri itulah yang keluar. Menteri itu yang keluar gitu loh. Ya meskipun mereka keluar tetap Netanyahu dia punya yang tadi saya bilang otoritas absolut. Dia bisa menentukan apapun itu tanpa harus kabinet pun dia bisa menentukan. Sebetulnya kan selama ini juga itu cuma formalitas doang kabinet itu. Pada akhirnya dia egoisme dia yang akhirnya yang turun. Suara-suara lain nggak didengar. Pokoknya yang penting selama itu masih membuat dia bisa bertahan di atas kursinya, itu yang diambil. Apa karena dia merasa masih di backup Amerika? Pasti itu salah satu dari faktornya. Kan banyak yang bilang bahwa orang-orang IDF yang tampil sini anak-anak baru. Mereka di belakang, di depan tuh tentara Amerika sebenarnya. Iya. Kan gitu. Sebenarnya yang perang ini Amerika sama Gaza sebenarnya. Salah satunya gitu ya. Maksudnya Amerika juga bilang tentara terbaik di dunia, pun nggak bisa juga. Iya. Lawan Gaza nggak menang juga gitu ya. Menang. Jadi mau tentara baik yang di dunia yang ada sekarang pun situ aja gitu, belum tentu menang juga. Sampai GI Joe-nya dia Blackwater habis kan, habis di terowongan. Ya kalau di film-film GI Joe kayak pasukan unit khusus gitu yang pakai segala macam. Dengan semua instrumen dan perlengkapan militer. Udah kayak Deadpool gitu kan, mati semua di terowongan sama yang pakai senjata ini. Ini menunjukkan sebenarnya mereka tuh sebenarnya cuma kelihatan pencitraannya bagus aja ya sebenarnya. Tinggal nunggu waktu. Berapa lama kira-kira menurut antum? Berapa lama? Maksudnya perang ini selesai? Enggak, maksud kemampuan bertahannya pasukan Palestina menurut antum. Punya kemampuan berapa lama lagi? Para pejuang Gaza ya. Kalau yang saya dengar langsung dari salah seorang pejuang waktu saya masih di Gaza, saya tanya itu. Kalau ada perang besar ente tahan berapa lama? Kami punya persiapan amunisi sampai 2 tahun. Ya, itu minimal dan itu bisa lebih. Betul. Ya, ini kita baru berapa? 9 bulan ya? 8 bulanan, masuk bulan 9. Ini kan 260 lebih. Terus masuk bulan 8. Udah selesai 8 bulan, ini masuk bulan ke-9. Masih bisa bertahan. Ya, masih. Dan kan dari hari pertama pun sudah disampaikan oleh Abu Ubaidah apa itu prinsip perang mereka. Fa innahu la jihadun nasrun aw istishhad. Hanya ada 2 yang bisa menghentikan mereka itu perang itu. Pertama mereka menang, baru mereka berhenti perang. Kedua mereka syahid. Itu mereka sudah tidak bisa perang karena mereka sudah syahid gitu. Jadi selama masih ada para pejuang-pejuang Gaza di sana ya, selama mereka masih ada yang berjuang ya nggak akan berhenti. Mau 10 tahun pun, ya kalaupun senjata mereka habis, batu mereka jadikan senjata gitu. Bagi warga Gaza nggak ada istilah menyerah. Itu bukan sebuah opsi. Berarti ambil yang itu dia apa? Ini adalah pasukan yang merindukan kematian seperti mereka merindukan kehidupan. Apa kata Abu Ubaidah dalam satu statementnya? Dia bilang tentara kami itu para pejuang kami ini di lapangan seperti anak-anak kecil yang sedang bermain di taman bermain. Lihat gak sih ada satu momen 2 orang pejuang ini rebutan apa? Rebutan nembak roket dari jarak 0. Saya aja. Kalau di tentara mana yang itu kan sesuai kan mati, maju, bisa langsung. Mereka rebutan, dan mereka itu nggak takut sekali. Bayangkan seperti anak-anak yang sedang bermain di playground, lapangan bermain. Itulah mental para pejuang Gaza. Di sisi lain, tentara Israel mereka seperti orang yang sedang masuk dalam neraka. Takut mati. Iya mereka. Di sisi lain, kalau mati malah seneng. Ada lagi yang siap mati berikutnya gitu kan? Iya. Nongol yang sampai ada apa namanya voice note yang beredar tuh, mereka seperti mayat hidup ini. Ada nongol terus di mana-mana. Iya. Wah ini sebenarnya semangat yang bagaimana sih mereka tarbiyahnya bisa sekuat itu ya, bisa sedalam itu tuh. Kan bukan perkara yang setahun 2 tahun untuk menanamkan kayak gitu kan. Iya. Udah berapa tahun? Kan dari kecil ya? Dari kecil, dari ya masa-masa Intifada 1 tahun 1987, kemudian Intifada 2 tahun 2000. Ada satu nanti coba dicek oleh tim kreatifnya. Ada satu pemandangan baru viral nih, anak Gaza kecil, masih usia 2 tahun kali lah.
berlari-lari di tengah reruntuhan sambil teriak ya Allah sambil nangis. Coba antum olah deh, pikirkan, tadaburi. Anak kecil itu di mana-mana kalau nangis tuh ya mama, babah gitu teriak kan, ma, bapak gitu kan. Anak kecil tuh teriaknya ya Allah, sambil lari di tengah reruntuhan ya Allah gitu loh. Jadi bayangkan coba, itulah yang sudah ditanamkan oleh orang tua mereka. Jadi anak kecil itu tidak lagi bergantung mencari mama bapaknya, tapi Allah sudah yang menjadi dia belum paham. Tapi bagaimana dia bisa teriak-teriak itu? Karena dia sudah mendengar orang tua seperti itu. Orang tuanya, ayah ibunya ketika teriak-teriak, ketika khawatir ya Allah, jadi as-samad sebagai tempat untuk bergantung. Saya sebelum saya dievakuasi dari Gaza, saya pernah naik mobil ya, angkot bareng beberapa orang tua di Gaza itu. Saya naik di bangku belakang, samping saya ada penumpang, depan ada penumpang gitu ya, 4 orang. Saya dengar mereka ngobrol satu sama lain. Ya, wah ini kondisi semakin parah nih. Katanya ada yang ngomong gitu ya, sampingnya menimpali. Ya, tenang, kita punya Allah. Ya, betul. Kita hanya punya Allah. Dari awal juga kita tidak bisa mengandalkan orang-orang Arab terutama, dia bilang. Enggak. Kita masih punya Allah. Jadi tauhid itu tidak hanya dibahas di dalam masjid, di dalam majlis-majlis, di angkot pun mereka bicara tauhid. Di antara runtuhan mereka tauhid yang sampaikan. Kalau sudah orang tauhid pemikiran kalau sudah Allah, tenang. Oke, kesakitan mereka terasa, tapi ketenangan itu akan mendominasi. Iya benar-benar. Karena mereka tahu Tuhan mereka dan Tuhan musuh itu sama, Allah. Iya. Ya. Bedanya Allah akan berpihak pada mereka. Dan yang membedakan juga bahwa mereka tuh tahu akan dipanggil juga. Ya. Semua punya giliran meninggal. Ya. Cuma Betul. cara meninggalnya gue yang mana gitu ya. Iya. Berarti mirip sama yang waktu petugas ambulan yang ngopi. Iya, sambil minum, bukan ngopi jus itu, ngopi jus Jus, apa? ya? Ini kira-kira kita mungkin jus terakhir begitu Jus tahu kan. terakhir, ya. Itu biasa. Saya tinggal di Gaza pun gitu. Ada ketakutan tapi ketenangan mendominasi. Ada salah satu teman istri saya, ya, namanya Hibah. Dia beberapa jam sebelum dia ditarget oleh Zionis, dia nge-share status di Facebooknya atau di Instagramnya, saya lupa ya. Tulis gini, dia bilang gini, kami kondisi warga Gaza ini cuma ada 2 kondisi. Kalau enggak syahid, kalau enggak syahid. Syahid aja kalau kami tidak meninggal syahid, ya kami ya akan menjadi syahid atau saksi mata kemenangan. Artinya saksi mata tuh? Iya, syahid itu artinya kalau syahid, ya-nya panjang, meninggal. artinya meninggal, terbunuh. Tapi kalau syahid artinya saksi mata. Kata dia gitu, kami di Gaza ini hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak kami meninggal, ya kami jadi saksi mata pembebasan Baitul Maqdis.